Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, Masya Allah, atas limpatan rahmat Allah SWT kepada kita, Allah berikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya ya. Nikmat kesehatan kita itu kan, Alhamdulillah semuanya sehat. Dan mungkin kemarin ada yang sakit seperti itu kan, sehingga itu menyadarkan bagi kita betapa namanya sehat itu luar biasa, pentingnya sangat luar biasa. Bahkan orang bisa mengorbankan seluruh apa yang ia miliki untuk menukar dengan kesehatan tatkala dia diuji dengan sakit misalnya, seperti itu. Dia bisa berobat dengan berbagai macam biaya yang sangat mahal dan yang lainnya seperti itu. Maka barakallahu fikum, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat sehat yang kita miliki semua ini. Masya Allah, kita sehat itu luar biasa loh, luar biasa. Namun banyak sekali yang terlalai daripada nikmat sehat tersebut. Makanya benar Rasulullah SAW itu nyinggung kita itu, mengingatkan dengan sindiran halus. Nikmatani, ada dua nikmat, marghubun fihi makatsirun minan nas, yang para orang manusia itu pada lalai dengan dua nikmat tersebut, seolah-olah kaya nggak punya nikmat, atau nikmatnya saya itu nikmat saya sedikit lah, anugerah saya sedikit lah, seperti itu. Padahal ada dua nikmat yang besar sekali, yang itu adalah modal utama banget, yaitu as-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang. Itu nikmat yang luar biasa, akan terasa nilainya tatkala Allah Subhanahu wa taala timpakan lawannya. Lawan dari sehat adalah apa? Sakit. Baru kita akan merasa, ya Allah, seperti itu. Atau lawan daripada waktu luang, yaitu apa? Sibuk. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, urusannya banyak dan yang lainnya itu kan. Nah, ini kita senantiasa diberikan Allah dua nikmat itu. Maka syukuri itu. Syukur pertama adalah kita gunakan untuk ketaatan. Kita punya kesehatan untuk apa? Belajar. Kita punya kesehatan untuk apa? Ibadah. Kita punya kesehatan untuk apa? Ketaatan kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Digunakan itu untuk ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah dijaga. Diapain? Dijaga. Kesehatan kita itu nikmat dan itu perlu dijaga. Misalnya dengan memakan makanan yang halal dan thayyib. Makan dari segi syariatnya halal, dari segi zatnya, nutrisinya bagus. Ada halal yang enggak thayyib, ada. Misalnya apa? Kolesterol. Itu halal tapi enggak thayyib. Kalau kebanyakan, ya kan, seperti itu. Makan gaji gitu kan, makan gaji ya, akhirnya pada penyakitan gitu kan, apalagi kesepuan, jeroan, itu halal. Tapi kalau kebanyakan jadinya nggak thayyib. Nah, salawat dan salam mari kita panjatkan dan kita berbanyak kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan kita membaca sebuah kitab atau buku yang cukup kecil yang berjudul Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Yang kemarin kita sudah membaca biografinya
Beliau itu bertemu nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di siapa kemarin? Bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW ke siapa? Pada siapa? Nggak ada yang ingat? Terus ngajinya ngapain? Pada siapa? Nah, itu pada Ilyas, seperti itu. Nah, kemudian jadi setelah nasab beliau bersemu dengan Rasulullah SAW karena beliau itu dari keturunannya Ismail alaihissalam, begitu juga Rasulullah SAW itu dari keturunan Ismail ibni Ibrahim alaihissalam. Jadi masih keturunannya Nabi Ibrahim, seperti itu. Karena beliau orang Arab asli. Nah, kemudian kita lanjutkan. Fadlul Islam. Bab pertama yang ditulis oleh beliau adalah bab Fadlul Islam, bab keutamaan Islam. Jadi nama kitabnya Fadlul Islam, nama bab yang pertamanya adalah Fadlul Islam. Jadi Masya Allah, beliau rahimahullah ta'ala itu sistematis. Dan para ulama itu mereka dalam menulis itu sangat sistematis. Menulis bab. Kalau menulis buku itu ditulis babnya. Bab apa seperti itu. Baru didatangkan nanti setelahnya adalah apa? Dalil. Baik dari Al-Quran atau hadis. Ini menunjukkan bahwasanya ulama-ulama kita itu sudah paham sekali dengan kaidah tata tulis. Cara penulisan yang benar dan mudah dipahami. Makanya tulisannya sistematis. Kita lihat Sahih Bukhari, itu berbab-bab. Misalnya kita juga membaca kitab Riyadhus Shalihin punya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, juga memiliki bab-bab, ya kan? Nah, termasuk kita baca kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Judul kitabnya nanti ada apa? Bab-babnya. Nah, ini memudahkan pada kita. Nah, bab yang beliau sampaikan yang pertama adalah bab Fadlul Islam. Bab keutamaan tentang agama Islam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in, babu fadlil islami. Wa qaulullahi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, beliau memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Sudah sering kita jelaskan, namun kita bahas secara ringkas saja. Bismillahirrahmanirrahim yang sering kita pahami artinya itu apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Maksudnya bismillah atau namanya bacaan basmalah itu artinya jumlahnya itu kalimatnya itu belum sempurna sebenarnya. Kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim sebenarnya kalimatnya belum sempurna. Kan artinya tadi bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Iya, kenapa dengan nama Allah? Kenapa? Nah, sebenarnya itu menunjukkan ada sesuatu yang dibuang. Ada sesuatu yang dibuang. Yang artinya itu yang dibuang tadi disesuaikan dengan keadaan tatkala kita mengucapkan bismillah tadi. Misalnya, di depan kita ada air mineral. Kemudian kita bilang bismillahirrahmanirrahim atau bilang bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kira-kira mau ngapain? Belum tentu, bisa juga untuk lempar. Mau minum lah, ya kan? Berarti bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Di situ tatkala keadaannya seperti ini, berarti bismillahirrahmanirrahim artinya bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, saya mau minum. Iya kan? Itu baru sempurna nanti. Makanya apa? Tatkala orang bilang bismillah, itu ada sesuatu yang dibuang. Yang dibuang itu apa? Ya disesuaikan dengan keadaan dia tatkala mengucapkan bismillah.
Misalnya lagi, di depan saya ada kitab, ada buku. Kemudian saya bilang bismillah. Kira-kira mau ngapain? Mau membaca. Paham? Nah, seperti itu. Misalnya saya pegang sapu, bismillah, mau apa? Belum tentu. Bisa buat nyapu, bisa buat apa? Gitik, ya kan? Seperti itu. Paham sampai sini? Makanya kalau kita mau berbuat, itu ucapan bismillah dulu. Dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi bisa diamalkan karena banyak hadis-hadis penunjang yang lainnya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bihi bismillah fa huwa abtar. Semua perkara yang memiliki nilai kalau tidak dimulai dengan bismillah fa huwa abtar, itu cacat. Cacat, enggak sempurna. Kenapa enggak sempurna? Karena bisa tidak ada niat di situ. Ya tidak? Misalnya tadi, misal ini contoh aja, saya nggak ngomong bismillah, dosa atau tidak? Nggak dosa, iya kan? Jenengan haus, ngelak, minum langsung, dosa atau tidak? Tidak dosa, boleh nggak? Boleh. Kira-kira menghadirkan niat nggak tatkala lagi bismillah itu? Tatkala langsung minum nggak bismillah? Nggak ada. Dapat apa? Hilang dahaga. Iya kan? Dapat hilang dahaga. Dapat pahala tidak? Tidak. Dapat dosa tidak? Tidak juga. Enggak dosa, enggak ada pahala. Nilainya 0. Secara pahala enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Cuma dapat apa? Hilang dahaganya. Tapi kalau kita bismillah, otomatis di sini kan ada peribadatan. Bismillah dengan nama Allah, berarti kita bertabaruk. Tabaruk itu nyari keberkahan atau ngalap berkah dengan apa? Dengan Allah SWT. Itu boleh. Bismillah, ya Allah, dengan pertolonganmu saya mencari keberkahan. Dengan namamu saya mencari keberkahan dalam saya minum. Ibadah atau bukan kayak gitu? Ibadah. Berarti dia dapat pahala, hilang juga dahaga. Makanya barakallahu fikum, jangan lupakan bismillah tatkala kita mau melakukan sesuatu itu. Agar apa? Agar ada ihdharun niat. Agar ada apa? Menampilkan niat sehingga seluruh yang kita lakukan bisa bernilai pahala. Kita mau kerja, bismillah. Kalau enggak nanti ya kerja aja, tiba-tiba kerja, ya kan? Akhirnya dapat apa? Ya dapat upah. Tapi enggak dapat apa? Pahala. Enggak dosa, enggak. Tapi enggak dapat pahala. Berapa banyak kita melakukan seperti itu? Iya kan? Masak, mencangkul, bertani, apa saja kita lupa dengan bismillah tadi. Sehingga kita tidak mendapatkan pahala. Makanya barakallahu fikum, mulailah aktivitas kita dengan bismillah. Arti bismillah itu adalah apa? Mencari keberkahan dengan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Misalnya bismillah saya mau minum. Berarti saya minta tolong. Bisa jadi ini yang sudah di depan kita, itu bisa jadi nggak masuk ke mulut kita loh. Tiba-tiba apa? Direbut. Bisa juga kan? Seperti itu. Berarti kita minta pertolongan agar ini betul-betul apa? Kita dapatkan. Yang kedua, kita mencari keberkahan. Semoga dengan nama Allah yang saya minum ini penuh dengan keberkahan. Sehingga menjadi apa? Tumbuh di atas ketaatan. Makanya wong siki pada aneh-aneh. Karena apa? Apa-apa ora dimulai dengan bismillah. Nun sewu nggih, nun sewu sangat. Jenengan datengin istri enggak bismillah dulu. Kan anaknya belewing-belewing. Baju-baju. Kenapa? Bisa jadi naudzubillah itu dicampuri dengan setan. Seperti itu. Bocah kok angel temen ya. Ganu golek gawe. Sladak seruduk ora bismillah. Padahal ada kan doa kita mendatangi istri apa doanya? Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitana ma razaqtana. Bismillah dulu, ya kan? Kemudian kita minta pertolongan. Ya Allah, jauhkanlah setan dari hubungan kami ini. Dan jauhkanlah setan dengan apa yang akan engkau rizkikan kepada kami berupa anak keturunan. Nah, seperti itu. Datang ke istrinya sadak seruduk, orang bismillah, orang apa. Setannya pada ngumpul kabeh, naudzubillah. Iya kan? Seperti itu. Barakallahu fiik.
Mulai segala sesuatunya dengan bismillah. Itu yang pertama tadi. Bismillah sebagai bentuk apa? Mencari pertolongan. Yang kedua, mencari keberkahan. Yang ketiga itu mengingatkan kepada kita akan niat. Di situ ada nama Allah berapa? Dalam lafaz basmalah ada berapa lafaz Allah di situ? 3. Kan bismi Allah, bismillah, berarti 1 Allah, ya kan? Yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, ada 3. Ini kalau kita paham, Masya Allah, hidup kita itu tentram bahagia. Yang pertama dengan lafaz Allah dulu, ada lafaz Allah kan? Lafaz Allah Subhanahu wa taala artinya adalah dari kata ilahun. Ilah itu Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang disembah. Alihaya lahu ilahan ma'luhun ma'budun. Dari kata alihaya lahu abada ya'budu, menyembah. Ilah ma'luh, ilah ma'bud, sesuatu yang disembah. Namanya aja sudah menunjukkan haknya. Allah dari kata ilah kemasukan al. Allah, ada alif lam kan? Allah, tadi ilah. Apa arti ilah tadi? Sesuatu yang disembah. Ada al. Al di situ untuk makrifat. Makrifat itu untuk istihqaq. Istihqaq itu untuk haknya. Haknya Allah berarti diapain? Disembah. Karena namanya tadi dari ilah. Zat yang disembah. Berarti hanya Allah saja yang punya hak disembah, nggak ada yang lain. Makanya yang mencari sesembahan atau menyembah kepada selain Allah itu semuanya batil, semuanya salah. Namanya aja bukan menunjukkan yang disembah kok. Yesus namanya. Yesus artinya apa? Buddha. Buddha artinya apa? Kalau Allah dari nama saja sudah menunjukkan apa? Sesembahan, zat yang disembah. Kemasukan alif lam, berarti betul-betul hanya dia saja yang berarti itu. Berarti tadi bismillah dengan nama Allah kita memohon pertolongan, kita mencari keberkahan dengan nama Allah. Berarti kalau kita melakukan sesuatu kita ingat kepada siapa? Allah. Untuk apa kita melakukan ini? Melakukan minum misalnya bismillah. Untuk apa berarti? Untuk apa berarti? Beribadah kepada Allah. Loh, minum kalau ibadah. Memang ibadah itu seperti itu. Semua yang kita niatkan karena Allah, itu nilainya ibadah. Enggak cuma sholat. Minum juga ibadah. Berarti kalau minum yang ibadah harus seperti apa? Minum yang seperti apa? Ya, tadi bismillah apalagi? Minum dengan minum yang diizinkan oleh Allah. Ciut diminum. Bismillah, naudzubillah. Pelecehan itu namanya. Kan gak mungkin kalau kita bismillah nginumnya ciu. Kan gak mungkin kan? Karena apa? Itu bukan ibadah. Itu dilarang oleh Allah. Iya kan? Berarti kalau kita bismillah, pasti air yang akan kita minum adalah air yang diizinkan oleh syariat. Itu air yang halal. Tatkala kita mau bekerja, bismillah. Pasti bekerja yang halal. Karena apa? Kita bismillah tadi Allah. Dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah? Zat yang disembah. Berarti kita beribadah kepadanya. Masa beribadah dengan sesuatu yang dilarang? Kan gak mungkin. Iya kan? Ya itu. Dengan bismillah akan mengingatkan kepada kita bahwasanya kita itu tujuannya untuk satu. Yaitu beribadah kepada Allah. Dengan makna ibadah yang sangat luas tadi. Iya kan? Semuanya adalah ibadah selama itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bismillah insya Allah terhindar dari hal yang maksiat. Masa naudzubillah sudah nikah kita menghubungi wanita lain, apalagi wanita yang masih istrinya orang atau sebaliknya wanita menghubungi suami orang lain, naudzubillah. Dia masih nikah, yang orang lain juga masih nikah. Misalnya, atau yang belum nikah tapi yang satu sudah nikah. Ya nggak boleh kan? Misalnya ada bujang senang dengan bojone wong. Ya nggak boleh. Atau kebalikannya, seorang istri suka dengan bujang. Ya nggak boleh juga.
Masa bismillah telepon dengan fulan gitu, si fulan atau si fulana, nggak mungkin dia akan mengucapkan bismillah, nggak mungkin. Karena apa? Tahu itu adalah dosa, nggak mungkin itu. Seperti itu. Bismillah, ayo pada ketemuan yuk. Ning Baturaden, nggak mungkin. Tidak mungkin, saya pastikan. Ya tidak, karena tahu hatinya itu adalah apa? Maksiat. Begitu juga misalnya kipyek, tahu kipyek? Ana orang sing golim muter dadu gue bismillah. Gak ada. Karena apa? Itu yakin itu adalah apa? Dosa. Makanya awali semuanya dengan bismillah agar kita diingatkan oleh lafaz bismillah tersebut bahwasanya segala yang kita apa? Lakukan itu tujuannya untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Barakallahu fikum. Yang kedua Ar-Rahman. Dalam basmalah itu ada nama Allah yaitu Ar-Rahman. Artinya yang maha pengasih, maha mempunyai rahmat, maha pemilik kasih sayang yang sangat luas. Sebuah tafsir mengatakan Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu sama-sama dari kata rahmat. Rahimah, ada kata rahimah itu kan, ro, ha dan mim. Rahmat, kasih sayang. Bedanya apa Ar-Rahman? Sebagian ulama menjelaskan Ar-Rahman itu artinya pemilik rahmat yang sangat luas yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Apabila rahmat ini rahmat duniawi, maka dia berikan kepada semuanya, tidak terkecuali. Saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, semua hambanya diberi. Yang boleh minum air itu orang muslim aja atau semua orang? Orang kafir boleh nggak? Boleh. Yang punya rumah itu hanya orang muslim atau semua orang? Semua orang. Yang punya anak semua orang? Semua orang. Yang punya harta semua orang? Semua orang. Padahal rumah, harta, anak, air minum, bumi, semuanya itu milik siapa? Allah. Tapi Allah berikan kepada semuanya. Ya tidak? Itu wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Karena apa? Karena namanya Allah salah satunya adalah Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman. Pemilik kasih sayang yang sangat luas yang diberikan kepada semuanya. Terutama pada rahmat-rahmat duniawiyah, rahmat-rahmat duniawi. Maka dari sini enggak, pelajarannya apa? Kalau kita mau apa-apa udah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya apa? Enggak usah pesimis. Karena apa? Segala sesuatu sudah Allah apa? Siapkan untuk kita. Enggak usah pesimis. Kenapa? Karena Tuhan kita namanya adalah Ar-Rahman, pemilik kasih sayang yang sangat luas. Pasti kita akan mendapatkan kasih sayangnya. Enggak mungkin kita itu enggak dikasih nasi, enggak mungkin. Mungkin lah. Nggak makan nasi tapi makannya roti, itu kan bisa juga itu ya. Nggak mungkin kita nggak dikasih makanan, itu nggak mungkin. Pasti akan ada makanan. Pasti sudah. Mau orang Afrika, mau orang Saudi, mau orang Indonesia, mau orang Amerika, pasti akan dikasih makanan untuk hidup. Karena Allah namanya Ar-Rahman. Nah itu. Itu yang pertama. Jadi jangan khawatir, jangan pesimis. Yang kedua, jangan iri. Jangan iri dengan apa? Nikmat-nikmat pada manusia yang lain. Jeneng kaita, nah, enak temen uripe ya. Umai apik, motore apik, gitu kan? Sawe ambak dan yang lain-lain. Seperti itu. Kita jangan iri. Kenapa? Karena itu memang Allah SWT menitipkan pada dia. Seharusnya kita cukup apa? Mintalah. Iya kan? Kenapa harus iri? Wong rahmatnya Allah itu sangat luas. Gak mungkin akan Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya seluruh manusia min awalihi wa akhiri, dari awal sampai akhirnya, itu ada di suatu tempat, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya minta, semuanya dikasih, mana qasoda dikafi mulki syai'an. Tidak akan pernah berkurang sedikit pun
kekuasaan, kerajaan, kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah berkurang. Jadi enggak perlu kita iri hati, enggak perlu hasad. Apalagi iri sama orang kafir yang dengannya goyah keimanannya. Ini wong kafir tokone akeh ya. Haji barang sing ki kabeh-kabeh deke wong kafir sing bre ya. Nah seperti itu, iya kan? Apakah sing bener ya? Dene Deman sugih, kan mungkin sampai ada pemikiran seperti itu. Naudzubillah. Ingat, yang mereka punyai dari orang kafir itu sifat apa? Duniawi atau ukhrawi? Kalau duniawi memang Allah namanya siapa tadi? Ar-Rahman, pemilik rahmat yang sangat luas, dibagi-bagikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin berkurang. Gak usah kita sampai tergadaikan akidah. Paham sampai sini? Kemudian nama yang ketiga adalah apa? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya pemilik rahmat yang sangat luas tapi tidak terputus. Tidak terputus. Maka kalau Ar-Rahman tadi bisa untuk orang muslim, bisa untuk orang kafir. Kalau Ar-Rahim ini hanya untuk orang muslim. Maksudnya tidak terputus bagaimana? Manusia kalau meninggal masih makan atau tidak? Masih makan? Kalau sudah meninggal? Tidak. Maka nggak usah kita ngasih sajen pada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Udah mati, mereka nggak mungkin makan. Manusia kalau sudah meninggal masih bisa jalan-jalan naik motor nggak? Nggak. Masih butuh duit tidak? Tidak. Maka nggak usah dibakarin uang. Iya kan? Kan ada sebuah agama yang membakar uang. Untuk apa? Saudaranya yang sudah meninggal. Mereka pun tahu sebenarnya uang sudah berharga. Akhirnya apa? Benar-benar bakar uang? Tidak. Akhirnya apa? Uang-uangan, duit-duitan seperti itu. Ini kan betapa bodohnya itu kan? Betapa bodohnya, betapa hilangnya akal mereka. Ini kasihan ini, saudara saya sudah mati, butuh uang. Akhirnya dibakarkan uang. Ternyata apa? Eman duitnya dibakar. Akhirnya yang dibakar adalah apa? Uang-uangan, uang palsu. Pertama, dia sudah nggak butuh uang. Kedua, seandainya masih butuh, ora payu. Kenapa? Duit palsu dibakar, dikirim, seperti itu kan? Ya tidak. Itu agama yang akalnya sudah rusak, gitu, serusak-rusaknya itu. Walaupun bisa jadi mereka orang cerdas di dunianya. Ya tidak. Kenapa? Itu keyakinan kalau nggak Islam itu rusak akal itu. Duit palsu dibakar. Kalau seandainya uang asli saja, mereka sudah nggak bisa memanfaatkan. Kalau seandainya bisa memanfaatkan, ora payu. Kenapa ora payu? Duit palsu. Subhanallah. Coba bayangkan. Sedungu itu akalnya jadinya. Gara-gara apa? Gara-gara syirik. Gara-gara apa? Tidak kenal tauhid. Kalau kita kaum muslimin sudah meninggal sudah. Yang dibutuhkan oleh mereka adalah apa? Doa dari kita. Gak butuh makanan, kita doakan. Kita mintakan ampun. Ya kan? Boleh kita bersedekah atas nama saudara kita yang sudah meninggal, yang belum haji dihajikan, yang punya kewajiban dulu belum ditunaikan, ditunaikan. Kan bukan kita mengirim materi kan? Karena alamnya sudah berbeda. Makanya dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan apa? Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Dan orang-orang yang datang setelahnya mereka mengatakan rabbana ighfir lana. Ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dan ampuni juga apa? Saudara-saudara kami yang sudah meninggal di atas keimanan. Kita apa? Memintakan ampun. Tapi pada bil iman. Pada orang-orang yang beriman. Berarti kalau saudaranya mati dalam kekafiran, tidak boleh kita memintakan ampun. Seperti itu. Nah, orang mukmin itu enak. Kalau sudah meninggal, amalannya ini akan menjadikan kasih sayang Allah SWT tidak terputus. Sehingga tatkala orang mukmin meninggal, nanti dia ditanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk.
siapa Tuhanmu, Allah, siapa agamamu, Islam, siapa nabimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan diberikan pakaian yang sangat wangi, dilapangkan kuburannya, ditemani oleh amal solehnya yang diwujudkan dalam bentuk makhluk seperti itu. Sebelum nanti dia dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga yang kekal. Masya Allah. Kalau orang kafir sebaliknya, selesai sudah. Nikmat di dunianya putus sudah. Kalau dia sudah meninggal, langsung dia apa? Ditanya nggak bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab apa? Maka dipukul oleh dua malaikat. Dikenakan baginya pakaian yang sangat buruk, yang sangat bau. Disempitkan kuburannya, dibukakan pintu neraka. Ditemani dengan makhluk yang sangat buruk, yaitu wujud dari amal perbuatannya di dunia. Itu. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan lupa baca apa? Bismillah. Dengan bismillah kita minta pertolongan kepada Allah. Dengan bismillah kita mencari keberkahan kepada Allah. Dengan bismillah kita bisa mendapatkan pahala, karena semuanya sebagai perwujudan untuk beribadah kepada Allah. Dengan bismillah kita akan tahu akan apa luasnya rahmat Allah SWT. Dengan bismillah kita akan diingatkan untuk selalu beriman agar amal kita tidak terputus, karena tadi Ar-Rahim, ya kan? Yang nikmatnya tidak terputus. Masya Allah. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat yang sangat apa? Pendek tapi mengingatkan kepada kita tentang apa? Kehidupan yang sangat agung dunia dan akhir. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Kepadanya lah kami memohon pertolongan. Karena beliau mau menulis, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mau ngapain kalau di sini? Mau nulis. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim mau ngapain? Mau membaca, ya kan? Tadi kan Bismillahirrahmanirrahim belum sempurna kan? Ada sesuatu yang dibuang, yang kalau kita tambahkan apa? Yang sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita berarti mau membaca. Tatkala beliau dulu menulis Bismillahirrahmanirrahim, berarti beliau mau Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Lempar yang pada ngantuk. Barakallah. Babu fadlil Islam. Bab keutamaan Islam. Bab keutamaan Islam. 6. Keutamaan Islam nanti apa saja akan disebutkan oleh beliau. Sekarang kita terangkan dulu makna Islam. Islam itu bahasa apa? Arab. Aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun. Aslim la tuslim. Muslamun muslamun. Artinya adalah tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan mentaatinya, serta menjauhi kesyirikan dan pelakunya. Itu arti adalah Islam. Islam itu adalah tunduk berserah diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itu makna Islam. Makna Islam adalah tunduk. Makanya orang kalau Islam itu dia pasti akan mulia. Pasti sudah. Selama apa? Islamnya benar dengan pemahaman yang benar loh ya. Karena ini tadi pengertian Islam adalah apa? Tunduk kepada siapa? Allah SWT. Berarti kalau tunduk kepada Allah berarti artinya apa? Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya. Tidak tunduk kepada selain Allah. Berarti orang Islam itu tunduknya kepada siapa? Allah SWT semata. Tidak akan pernah tunduk kepada yang lain. Tidak akan pernah tunduk dengan orang kafir, tidak akan tunduk kepada bosnya, tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Dia akan tunduk kepada manusia kalau manusia itu yang mengamalkan hukum Allah. Makanya pasti mulia.
Kalau sekarang orang Islam tidak kenal dengan Islamnya, maka dia tunduk dengan apa? Dengan makhluk. Iya kan? Hanya untuk bekerja, dia bisa meninggalkan sholat. Iya kan? Hanya untuk bekerja, dia bisa tunduk dengan apa? Aturan-utaran orang-orang kafir. Misalnya untuk memakai pakaian atau apa? Atribut-atribut kekhususan orang kafir. Hari raya orang kafir. Mereka mau. Daripada dipecat. Iya kan? Seperti itu. Barakallahu fiik. Makanya jadilah Islam yang sejati. Islam yang sejati itu apa? Yang tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu sudah dicontohkan oleh sahabat. Itu sudah dicontohkan oleh pejuang bangsa ini. Kenapa mereka mengorbankan nyawanya? Nenek moyang kita mengorbankan nyawanya. Demi apa? Kemerdekaan bangsa ini. Salah satunya untuk apa? Karena mereka nggak mau tunduk kepada penjajah. Yang penjajah itu agamanya apa? Kafir. Gak mau mereka. Mereka mau tunduknya kepada Allah. Makanya pejuang-pejuang kita, syuhada kita, itu mau berkorban dengan seluruh pengorbanan yang dia miliki. Makanya yang membela mereka pasti kebanyakannya apa? Sama-sama orang kafir atau orang-orang munafik. Coba kalau kita lihat kebanyakan, mayoritas 90% lebih pejuang adalah seorang apa? Muslim. Bahkan kebanyakan mereka adalah orang-orang taat. Orang-orang yang sangat taat. Para kiai, para santri itu. Karena mereka nggak mau apa? Tunduk kepada apa? Orang kafir. Mereka mau tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang Islam. Jadi orang Islam itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa bentuk tunduknya? Tauhid. Dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan bagaimana? Mengesahkan dalam rububiyahnya. Yaitu kita meyakini penguasa alam semesta ini, penciptanya, pengaturnya, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan rizki dan menahannya, itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang yang punya keyakinan selain ini? Banyak, ya kan? Itu mereka punya keyakinan yang mengatur ini memang Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang lain. Nah, kalau pantai selatan Allah wakilkan kepada siapa? Ya Loro Kidul. Ini enggak boleh. Naudzubillah. Itu namanya kesyirikan. Yang punya laut selatan ya siapa? Allah. Enggak boleh kita takut kepada siapapun. Itu namanya tauhid rububiyah. Yang punya laut utara ya siapa? Allah. Gak boleh kita takut kepada siapapun. Gak boleh kita menyembah kepada siapapun. Gak boleh memberikan penghormatan kepada siapa. Yang punya bumi ya Allah. Itu. Kalau orang Islam, dia tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Sehingga orangnya tenang. Mau ke pantai selatan gak harus takut. Tapi kalau orang yang menyekutukan Allah, tiap waktu dia diliputi dengan rasa takut. Paling dharma kayak nang kebun apa kayak yang dekat hutan pinus apa ya? Apa itu daerah apa namanya? Ada Pak Nopo? Angkruk. Derek ana sing bau reksa. Akhirnya apa? Nek lewat ngono wengi-wengi nglakson. Enggak boleh itu. Atau ngedim lampu, klik-klik seperti itu. Ya enggak boleh. Loh, kenapa kamu ngedim lampu? Ngormati sing bau reksa. Gak boleh punya keyakinan seperti itu. Kenapa? Itu ngangkruk, itu gumine Gusti Allah. Orang kenapa dikalo sapa-sapa? Bayangkan nek di Lomboni. Kuwi di Lomboni wong Belanda gue, kon pakale wedi ya. Nang ngangkruk angker, nang keracak angker, nang jembatan angker, nang ndi-ndi angker. Lah, klaksone entong Dela-dela klakson, berisiki wong. Iya kan? Dela-dela tratap wedi, wis betul ngene. Astagfirullahaladzim. Coba orang muslim mau lewat di jalan apapun, jalannya siapa?
Yang menguasai siapa? Berarti takut nggak pada selain Allah? Nggak ada. Karena itu buminya Allah. Itu. Jadi jadilah orang Muslim. Kalau orang Islam dia akan betul-betul apa? Tenang hidupnya, mulia hidupnya. Jadi tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan tauhid rububiyah yang menguasai, mematikan, menghidupkan, memberi rezeki, menahannya, itu hanya Allah semata. Yang kedua mentauhidkan dalam uluhiyah. Uluhiyah itu adalah mentauhidkan Allah dalam apa? Perbuatan kita. Perbuatan kita itu ditujukan untuk Allah semata. Itu namanya apa? Tauhid uluhiyah. Beribadah dinilaikan ibadah untuk Allah. Sampai pun minum tadi, sampai pun kita bermajlis di sini, sampai pun kita bekerja, sampai pun apa kita niatkan karena Allah. Gak boleh kita niatkan selain kepada Allah. Misalnya kita takut dua anak apa? Sendang kapit pancuran. Dua anak apa? Sendang kapit pancuran. Apa? Anak telu lanang wadon lanang. Sendang kapit pancuran. Sendang kan bulat, berarti itu menggambarkan wanita. Kapit pancuran kan katir itu kan. Sendang kapit pancuran berarti sendangnya siji, kapit kan berarti diapit kan dua kanan kiri, ya kan? Berarti apa? Lanang wadon lanang. Kiye bala ge. Angger duwe anak lanang wadon lanang iki jenenge sendang kapit pancuran. Nek ora deruwat salah siji engko ana sing dadi korban. Itu kan ada keyakinan seperti itu, ya tidak? Nek ora deruwat mengko depangan salah sijine nang siapa? Betara Kala. Iya kan? Berarti kudu apa? Kudu diruwat. Nyembelih wedhus kendit. Nek ora wedhus kendit larang, nyembelih ayam cemani. Nggo sapa? Nggo nolak balane Betara syirik gitu. Gak boleh. Ya tidak? Loh, yang memberikan manfaat, yang memberikan madarat itu siapa? Allah saja. Kenapa kita punya keyakinan yang memberikan madarat adalah Betara Kala? Itu ajaran siapa? Itu menjadikan orang khawatir, menjadikan orang cemas. Ya tidak? Bahkan sampai tadi beribadah dengan cara memotong hewan untuk mereka, untuk setan-setan, untuk jin atau untuk keyakinan yang syirik tadi. Nggak boleh itu. Ya tidak? Dan silakan dikiaskan, dianalogikan pada perbuatan-perbuatan yang lain. Gak boleh. Makanya sesajen gak boleh. Syukuran boleh tidak? Boleh. Panene apik melimpah ruah jenengan syukuran. Boleh tidak? Tapi untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan panen melimpah itu siapa? Bukan Dewi Sri. Itu. Jenengan saking bersyukure lan alhamdulillah kewane akeh jenengan syukur nyembelih sapi. Boleh atau tidak? Tergantung. Aja disit-disit boleh. Nek untuk bersyukur dibagi-bagi tapi niatnya apa? Karena Allah, karena lantaran sebab Dewi Sri, ini enggak boleh, ini syirik. Tapi nek niatnya bersyukur karena Allah sing memberikan rezeki tok, maka itu disyariatkan, tidak apa-apa. Maka coba intinya adalah di niat tadi kembalinya. Iya kan? Makanya kudu bismillah. Angger bismillah kudu paham. Paham apa? Lillah, bismillah itu karena Allah. Berarti karena Allah semata, enggak boleh dicampuri dengan sesuatu pun selain Allah. Itu hak Allah. Itu yang harus bukan kita ngelarang apa? Syukuran, bukan kita ngelarang sedekah bumi, sedekah laut. Gak apa-apa, sedekah bumi kan karena panen melimpah kan? Boleh tidak? Boleh, kalau karena Allah semata dan dimakan, bukan dibuang. Panen laut, Masya Allah, melimpah. Boleh gak bersyukur? Boleh. Boleh gak pesta? Boleh. Tapi gak boleh
ditujukan kepada selain Allah. Makanya kadang kan ada sedekah bumi. Maka saya sering tanya, apa hukum sedekah bumi? Tergantung dulu. Gambarannya seperti apa sih gitu loh. Iya kan? Kalau tadi gambarannya tadi, itu apa? Ya panen kita melimpah Ustaz. Kita bersyukur sekali. Bersyukur kepada siapa? Ya Allah Ustaz, yang memberikan kan Allah. Allah saja? Iya ya, Allah saja. Ya silakan, enggak apa-apa. Kalau gambarannya manennya melimpah ini dan itu, kemudian mau bersyukur menyembelih sapi atau kambing untuk apa? Kepada Allah, dan lewat perantara Dewi Sri tadi, maka saya tanam itu kepalanya atau dengkilnya di bumi. Maka ini adalah syirik, tidak boleh. Syirik itu merugikan, sudah jelas itu haram yang pertama. Yang kedua, jajal, ndah sapi dipendem. Mana pora? Betul belum atau sih belum? Iya kan? Kalau dimasak bisa untuk makan apa? Jamaah banyak banget loh. Satu kepala sapi, ya tidak? Kemarin yang kita kurban itu kan, kepala sapinya baru dimasak kemarin itu kan. Itu buat makan orang berapa itu? 30-an itu, 30-an atau 50-an itu cukup itu. Iya kan? Nah ini kalau dibuang coba. Itulah syirik. Syirik itu dosa paling besar. Kedua apa? Tidak ada manfaatnya, baik dunia apalagi agama. Itu. Barakallahu fikum. Nah, Islam. Jadi Islam itu tadi. Islam adalah apa? Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Mentauhidkannya ada 3. Tauhid rububiyah, yaitu semua yang menguasai mengatur ini hanya Allah. Tauhid uluhiyah, semua ucapan tindakan kita niatnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid dalam nama dan sifat Allah. Maksudnya, kita tidak boleh menamai Allah. Kita tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan yang Allah namai dan Allah sifati untuk dirinya. Atau lewat lisannya Rasulullah. Misalnya, nama Allah sudah disebutkan oleh Allah SWT dan oleh Rasul yang diturunkan di bumi itu ada 99. Yang lebih dikenal dengan apa? Asmaul Husna. Maka kita memanggil Allah itu dengan 99 itu saja. Gak boleh Sang Yang Menang. Atau apa? Sang Yang Widi. Atau apa? Yesus. Atau apa? Buddha. Atau apa? Apalah seperti itu. Gak boleh. Panggil Allah dengan apa? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ar-Rahim. Itu boleh. Dengan Asmaul Husna. Tidak boleh. Ada kondisi sembahyang. Sembahyang sih apa? Yang ibadah, aling sang yang menang. Nah, enggak boleh. Walaupun dia maksudnya adalah apa? Sang yang menang itu maksudnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh. Karena apa? Allah tidak menamai dirinya dengan nama apa? Sang yang menang. Allah tidak menamai dirinya dengan Sang yang widi dan yang lainnya. Enggak boleh. Mungkin itu Tuhan orang lain. Ya silakan Tuhan orang lain. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi yang pasti agama yang di sisi Allah hanya Islam. Semua akan menanggungnya. Kita hanya menyampaikan agar mereka selamat. Dunia dan akhirat. Bukan cuma akhirat saja. Iya kan? Tadi kan, ingat tadi kasus kepala sapi kan? Kalau menyekutukan ke Allah, akhirnya kepala sapi ini gimana? Mubah. Iya kan? Dikubur kan? Tapi kalau kita beriman kepada Allah semata, kepala sapinya gimana? Dimasak, kita nikmatin, ya kan? Seperti itu. Karena Allah nggak butuh itu. Gak naudzubillah. Allah butuh kepala sapi. Nggak mungkin. Seperti itu. Allah itu nggak makan, nggak minum. Kita yang dikasih makan, kita yang dikasih minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi Islam adalah tadi tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Mentaatinya. Allah punya syariat ini. Itu syariat Islam yang ada larangan, yang ada perintah. Itu harus ditaatin. Mungkin ada yang bertanya, loh, apa? Jadi Allah itu maha kaya, maha kuasa, masa sih butuh ditaatin? Wallahi Allah gak butuh sedikit pun ketaatan kita. Ketaatan makhluknya gak butuh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya
manusia dari awal sampai akhirnya, dia itu hatinya itu seperti hati orang yang paling bermaksiat kepada Allah. Seperti hati Fir'aun misalnya. Kabeh maksiat dan begitu bejatnya seperti Fir'aun semua. Semuanya nggak ada terkecuali. Itu nggak akan mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah. Kenapa? Allah itu nggak butuh. Dan sebaliknya, kalau seandainya manusia dari awalnya sampai akhirnya semuanya itu atine kayak atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apik kabeh, itu juga nggak ada apa menambah kekuasaan atau kemuliaan Allah. Allah sudah mulia secara mutlak. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat syariat untuk ditaati, ada perintah yang harus dikerjakan, ada larangan yang harus ditinggalkan. Kembalinya untuk siapa? Untuk hamba itu sendiri. Untuk siapa? Hamba itu sendiri. Contoh, kenapa kita harus masuk Islam? Karena nanti untuk selamat. Kenapa kita harus sholat? Agar kita senantiasa punya hubungan dengan Allah. Kenapa kita harus zakat? Agar dari harta kita dibersihkan. Agar orang-orang yang tidak mampu, dia mendapatkan kemudahan. Iya tidak? Kenapa kita berpuasa? Salah satunya hikmahnya itu ya. Ini banyak itu kan. Untuk kesehatan. Salah satunya. Iya kan? Orang mau operasi, itu apa yang diperintahkan oleh dokter? Puasa dulu. Iya kan? Bagaimana kalau kita ahli puasa? Insya Allah nggak pernah dioperasi. Allahumma amin. Karena sudah sering puasa. Seperti itu. Nah, begitu juga semua syariat. Allah melarang zina. Bayangkan kalau zina itu tidak dilarang oleh syariat. Coba. Bayangkan. Jenengan itu nggak mungkin akan nyaman untuk kerja di luar. Ya tidak? Maras loh. Lagi pahal-pahalan Jakarta, naudzubillah ning omah bojone zina. Ya tidak? Kalau sayanya itu tidak diharamkan, apalagi kalau itu jadikan sesuatu yang dibolehkan. Betapa rusaknya tatanan manusia. Ya tidak? Anak lahir nggak tahu atau nggak jelas siapa bapaknya. Kalau nggak jelas siapa bapaknya, siapa yang mau tanggung jawab untuk pendidikannya, untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk tempat tinggalnya? Siapa coba? Iya kan? Makanya semua syariat ini Allah wajibkan untuk ditaati, bukan Allah butuh kepada ketaatan hamba. Tapi siapa? Hamba itu butuh banget syariat itu. Kalau nggak ada syariat itu, hancur dunia. Berantakan yang namanya tatanan keduniaan. Tatanan manusia itu hancur. Seperti itu. Coba. Korupsi. Dilarang atau tidak? Sudah dilarang saja. Itu masih banyak yang korupsi. Apalagi kalau tidak ada larangan. Nah, itu bayangkan coba. Tentu orang yang berkuasa itu akan semena-mena sekali. Dan orang yang kayak kita di bawah secara perekonomian seperti itu akan semakin tertindas. Kenapa? Semuanya diambil, dikorupsi. Ya tidak? Makanya itu. Kita yang butuh syariat. Makanya jangan ragu kalau kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, itu pasti kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhir. Itu berarti Islam itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan mentaatinya. Cukup sampai sini? Tidak. Dan harus berlepas diri dari kesyirikan. Kesyirikan itu adalah menduakan Allah. Orang syirik itu bukan orang yang beribadah kepada selain Allah saja, tidak. Orang syirik adalah orang yang beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Orang yang menyembelih karena Allah, juga menyembelih kepada yang lain. Orang yang takut kepada Allah, juga takut kepada yang lain. Itu namanya syirik. Jadi kalau kita takut, ya takutnya hanya kepada Allah. Kalau kita menyembelih, nyembelihnya karena Allah. Seperti itu tadi. Lewat tempat angker tadi, nggak boleh kita takut. Iya kan? Karena takut itu adalah ibadah. Berarti harus diberikan kepada siapa? Allah. Seperti itu. Nah, kita harus berlepas diri dari syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nggak boleh kita ikut-ikutan.
Seperti itu. Nah, itu adalah makna Islam. Jadi makna Islam adalah apa? Tunduk dan berserah diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan mentauhidkannya dan mentaati perintah, mentaatinya, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, kemudian Islam itu bisa bermakna dua. Bermakna umum dan bermakna khusus. Islam bermakna umum adalah agamanya seluruh para nabi. Islam bermakna umum adalah agamanya apa? Seluruh para nabi. Di seluruh para nabi itu agamanya apa? Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sungguh agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu apa? Islam. Mungkin ada yang kata, "Ustaz, lah Nabi Musa kan agamanya Yahudi, Ustaz. Nabi Isa kan agamanya apa? Nabi Isa Nasrani, ya kan?" Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tidak. Mereka semuanya adalah Islam. Yaitu Islam apa? Ya, kembali ke pengertian Islam tadi. Tunduk kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya tidak? Cari dalam kitab apapun yang menunjukkan apa? Isa itu minta diibadahi, enggak ada. Cari dalam Taurat, dalam Injil yang Musa itu minta diibadahi, tidak ada. Cari dalam kitab apapun yang mengatakan para nabi itu adalah anak Tuhan atau bagian dari Tuhan, tidak ada. Mereka semua mengatakan bahwasanya ini Rasulun ilaikum jami'an. Semuanya mengatakan saya itu hanya utusan kepada kalian sekalian, semuanya. Itu seperti itu. Makanya saya contohkan aja ini ya. Contohkan aja. Ini ucapannya Ibrahim alaihissalam. Nah, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 67. Dan seluruh nabi mengatakan seperti itu, yang semakna dengan seperti itu ya. Ini saya bacakan surat Al-Imran ayat 67. Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Sekali-kali Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi, tidak pula Nasrani, gitu. Ini kata siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walakin kana hanifan muslima. Tapi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang yang hanif, orang yang di atas agama yang lurus, musliman, dan seorang muslim, seorang yang beragama Islam, seorang yang mentauhidkan Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Itu Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, semua para nabi itu adalah muslim. Tapi muslim di zamannya. Makanya tadi muslim atau Islam itu ada dua makna. Islam secara umum, yaitu seluruh agama para nabi, yaitu apa? Tunduk kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah Islam secara khusus. Islam apa? Secara khusus. Yaitu apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sekarang berarti tidak boleh satupun orang untuk apa? Beragama selain dengan apa yang dibawa oleh agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam. Berarti kalau ada yang masih bertuhan kepada Allah, menyembah Allah semata, pakai jilbab, sholat, puasa, tapi dia tidak wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia kafir atau tidak? Kafir. Dia sholat, dia zakat, dia menutup aurat, dia beribadah kepada Allah, tapi tidak mau menetapkan nubuwah Rasul, maka dia kafir. Jadi seperti itu. Jadi orang Yahudi sekarang, maka mereka orang kafir. Orang Nasrani sekarang, maka mereka orang kafir. Orang Buddha, orang apapun, orang kafir. Selain beragama dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka kafir. Adapun orang Yahudi zamannya Nabi Musa, mereka Muslim. Adapun Nasrani zamannya Nabi Isa, mereka Muslim. Akan ada penjelasannya di pelajaran berikutnya.
Karena apa? Karena inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Mustahil para nabi itu musyrik. Naudzubillah, nggak mungkin. Maka mereka pasti semua muslim. Dalam pengertian muslim yang tadi. Barakallahu fikum. Itu ya. Jadi ini yang kita mulai, yang baru kita mulai tentang buku ini, di mana beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa makna Allah? Zat yang disembah. Berarti Allah adalah satu-satunya Tuhan yang disembah. Berarti haknya Allah untuk apa? Disembah atau diibadahi. Apa makna Ar-Rahman? Pemilik kasih sayang yang sangat luas. Makanya nggak usah khawatir dengan kasih sayangnya Allah. Apa makna Ar-Rahim? Pemilik kasih sayang, rahmat, nikmat yang tidak terputus. Dan ini hanya diberikan pada orang yang muslim atau beriman. Faidah Bismillahirrahmanirrahim atau faidah basmalah. Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak perlu khawatir dengan dunia karena Ar-Rahman tadi, Allah punya sifat Rahman, yaitu rahmatnya sangat luas. Yang kelima, janji bahwasanya apa? Allah punya Ar-Rahim, berarti kita akan selalu mendapatkan nikmat Allah sampai pun kita sudah meninggal. Karena orang muslim pasti masuk surga. Masya Allah. Kemudian bab fadlul Islam, bab tentang keutamaan Islam. Apa arti Islam tadi? Tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mentauhidkannya dan mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, mentauhidkan Allah ada pada berapa perkara? 3. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu dalam apa? Mengesahkan Allah dalam apa? Perbuatan Allah, penciptaan, pengaturan, penguasaan, rizki dan yang lainnya. Yang kedua, tauhid apa? Uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengesahkan perbuatan hamba hanya untuk kepada Allah, diniatkan ibadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu menamai atau mensifati Allah hanya dengan apa yang Allah namakan untuk dirinya atau Allah sifatkan atas dirinya atau melewati lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna Islam secara agama maka ada berapa? 2. Yang pertama Islam umum. Islam umum itu bukan maksudnya Islam awam mungkin jenengan umum kalau khusus ini bukan ya. Islam umum ada Islam apa? Agamanya seluruh para nabi dan rasul. Berarti seluruh para nabi dan rasul dulu mereka juga orang muslim. Yang kedua, Islam khusus, yaitu Islam apa? Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau ada sekarang orang yang tidak menggunakan syariatnya Rasulullah SAW, mereka adalah apa? Kafir. Semoga memberikan manfaat bagi kita dan mengokohkan akidah kita, yang dengan akidah yang kuat itu kita akan tenang, akan bahagia, akan selamat dunia dan akhirat. Ada pertanyaan silakan. Gak ada? Kalau nggak ada, kita tutupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.